unifikasi bacaan Al-Quran. Mungkin di sini kita akan mengenal dulu asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Bahwasanya salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran yaitu ketidaksempurnaannya aksara Arab, yaitu scriptio defectiva, yang mana ini tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik diariktis pembeda konsonan yang berlambang sama yang digunakan untuk menyalin teks Al-Quran. Latar belakang kemunculan bacaan Al-Quran ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru yang di dalam Islam, yang mana telah dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Abi Hashim bahwa sebab terjadinya pembedaan bacaan dalam tradisi Qur'an Sab'ah dan tradisi-tradisi yang ada bahwa di kalangan umat Islam telah memperoleh salinan mushaf Utsmani dari para sahabat Nabi dan mereka mempelajari bacaan Al-Quran tersebut. Namun, menurut sudut pandang tradisional, bacaan Al-Quran terutama yang dalam kategori mutawatir dan masyhur itu bersumber dari Nabi sendiri, dan gagasan yang dipijakan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf, yang mana hadisnya ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Hisham ibnu Hakim. Ada suatu riwayat juga bahwa Ubay bin Ka'ab suatu ketika mendengar seseorang di dalam sebuah masjid membaca ayat Al-Quran yang tidak dikenalnya. Kemudian Ubay menegurnya, tapi orang lain pun setelah mendengar itu melakukan hal yang sama. Dan kemudian mereka pun pergi menemui Rasulullah untuk mengklarifikasi bacaan-bacaan yang berbeda. Dan Nabi membenarkan bacaan-bacaan tersebut. Mendengar hal itu, Ubay sangat terpukul dan takut akan dirinya sebagai seorang pembohong karena Nabi Muhammad menyetujui atau membenarkan bacaan-bacaan itu. Dalam riwayat lain pula dikemukakan bahwa perbedaan dalam pembacaan Al-Quran telah eksis di kalangan para sahabat Nabi karena Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf. Sebagian sarjana muslim juga menjelaskan tentang pengertian sab'ah ahruf dengan al-abwab al-sab'ah, yang dengannya Al-Quran turun, yang bahwasanya ketujuh segi ini bertalian dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan. Pemaknaan 7 ahruf berikutnya juga adalah 7 dialek atau lahjah yang berbeda, yakni ada dari dialek Quraisy, Huzaif, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Jika ketujuh dialek tersebut berbeda dengan pengungkapan suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan dialek-dialek tersebut. Kita mulai masuk ke unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Khalifah Utsman pada kenyataannya mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan adanya teks atau bacaan yang relatif sama, pembacaan Al-Quran pada umumnya akan meminimalkan keragaman bacaan Al-Quran tersebut. Namun, aksara yang digunakan ketika itu untuk meyakini mushaf Utsmani belum mencapai tingkatan yang sempurna. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf non-Utsmani yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Saqafi. Ketika Utsman dan Al-Hajjaj secara radikal mencabut akar pertikaian keragaman teks dan bacaan Al-Quran, penentang standarisasi Al-Quran mulai melemah dan beralih kepada toleran terhadap keragaman teks dan bacaan kitab suci tersebut. Eksistensi teks Al-Quran yang lebih memadai setelah diintroduksinya scriptio plena ke dalam penyalinan mushaf, yang mana ini telah mendorong munculnya gerakan yang lebih kuat ke arah unifikasi pada awal abad ke-4 Hijriah. Di dalam keselarasan bacaan dengan teks mushaf Utsmani,
Kriteria utama lainnya yaitu keselarasan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan tawatur, yaitu prinsip tentang transmisi suatu bacaan melalui rantai periwayatan atau asanid yang independen. Ini merupakan cara menafikan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam skala yang lebih luas. Hasilnya, dengan dukungan penuh otoritas politik, ortodoksi Islam membatasi dan menyepakati eksistensi qiraah 7, yang mana ini dihimpun oleh Abu Bakar Ahmad ibnu Musa ibnu Al-Abbas ibnu Mujahid atau sering dikenal dengan sebutan Ibnu Mujahid, yang mana qiraah 7 ini berada pada wilayah Madinah, Mekah, Damaskus, Al-Basrah, dan yang ketiga laginya itu berada pada wilayah Kufah. Pada dasarnya, Al-Quran diwahyukan dalam situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci Al-Quran merupakan respon terhadap situasi kesejarahan situasi politik ketika itu didominasi oleh kekuasaan antara Persia dan Bizantium. Kitab suci Al-Quran ini juga merekam situasi sosial religius di daerah Jazirah Arab dan merespon dengan ajaran-ajaran yang bersifat universal. Dan wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi juga disampaikan melalui hafalan atau tulisan yang ditulis di berbagai bahan untuk menulis. Kemudian, di samping tradisi oral Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan yang lainnya merekam Al-Quran dalam bentuk tulisan yang kemudian dikumpulkan ke dalam mushaf setelah Nabi wafat. Mungkin sekian terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.